harga emas tuh kemarin sempat di angka 3.500. Bahkan per gramnya sempat 2 juta tuh, Pak Radit ya. Ya. Setelah itu kan sempat anjlok. Nah, ini ke depannya nih bakal gimana nih? Ya, jadi dengan kebijakan strong dollar yang seperti yang disampaikan oleh banyak pejabat The Fed ya, yang mungkin baru melakukan perubahan kebijakan moneter di bulan September, prospek harga emas masih akan turun. Kenalkan dulu, nama saya Natasha sebagai host Okta kali ini. Halo teman-teman. Saat ini kami didampingi oleh Pak Makarios Amin sebagai WPB Okta Investama Berjangka yang sekarang berada di belakang kamera ya. Kita langsung aja kita ngomongin 4 hal utama market update kali ini. Yang pertama adalah tarif dagang US, penyelesaian geopolitik Rusia dan Ukraina, kesepakatan nuklir US dan Iran, dan data ekonomi dan kebijakan tingkat suku bunga The Fed. Nah, gimana market update ini mempengaruhi pergerakan USD, emas, dan juga strategi trading kalian? Saksikan ya sampai akhir. Langsung mulai aja ya. Untuk tarif dagang US ini gimana nih Pak Radit? Update-nya nih. Oke. Kali ini saya bersama Mbak Tasya dari Okta Investama Berjangka. Saya Radityo dari Trading Clinic. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan fokus pasar pada minggu ini. Yang pertama, seperti yang telah kita ketahui, yang menjadi hot issue akhir-akhir ini ya, terkait dengan fluktuasi pergerakan pasar yang sangat volatile, yaitu adalah masalah perang dagang antara Amerika dengan China, yang mana itu telah menemukan titik tumpu di mana sekarang ini tarif untuk sementara terhadap China dikenakan 30% dan Amerika 10%. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang menjadi target berikutnya, yaitu adalah bagaimana kondisi tarif yang akan diterapkan di kawasan Eropa yang pada saat ini untuk sementara ini dihentikan gitu ya. Jadi tarif 30 dan 10 ini di China diterapkan, kemudian di Eropa disuspend dulu hingga 3 bulan ke depan atau 90 hari. Kemudian terhadap 86 negara lain juga disuspend hingga 90 hari gitu. Ini yang akan menjadi fokus utama pasar, yang mana dari waktu ke waktu akan mempengaruhi pergerakan harga pasar ketika terutama di kawasan Eropa nanti akan dibahas lagi gitu, Mbak Tasya. Baik. Gitu. Dan kalau kita perhatikan dari tren yang ada dan sentimen yang ada, ini secara keseluruhan mengerucut ke arah pembahasan positif seperti itu. Jadi dari kondisi yang ada ini semakin hari semakin positif gitu, dan itu mendukung penguatan mata uang dolar. Oke, jadi kemungkinan akan naik nih ya Pak ya? Dolarnya akan naik. Iya. Ya, betul. Nah, tadi kan yang disampaikan di awal kan gimana nih emasnya? Kemarin sempat 3.500, Iya. kemudian anjlok. Pada saat 3.500 banyak orang berbondong-bondong untuk beli emas. Iya kan? Betul. Apakah strategi mereka untuk menghadapi kondisi pergerakan pasar yang kedepannya ini besar kemungkinan mungkin trennya akan cenderung mengalami penurunan kayak gitu? Oh, jadi Nah, sebaiknya itu ya. jual aja nih. Nanti dengar ceritanya enggaknya ya. Kita harus Oke. dengerin dulu ceritanya ya guys. Ya. Kita masuk ke pembahasan kedua nih ya Pak Radit ya, tentang geopolitik Rusia dan Ukraina nih Pak. Gimana nih Pak? Ya, kemarin agenda antara Rusia dengan Ukraina ini kan mereka akan mengadakan satu pembahasan terkait dengan gencatan senjata. Iya. Namun dalam hal ini kelihatannya belum menemukan titik tumpu gitu ya, belum menemukan jalan tengahnya lah dalam hal ini. Namun ada hal positif yang telah tercapai di mana mereka pada kesepakatannya akan melakukan pertukaran tawanan perang ya dalam jumlah yang cukup besar ya, ada 1.000 orang lah kira-kira demikian. Nah, ini disinyalir sebagai satu hasil yang awal yang baik untuk memulai pembahasan-pembahasan kesepakatan berikutnya untuk mencapai perdamaian seperti itu. Nah, dalam waktu dekat Vladimir Putin besar kemungkinan akan dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Donald Trump untuk membahas kelanjutan dari gencatan senjata yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina sebelum pertemuan antara Vladimir Putin dengan Zelensky dari Ukraina seperti itu. Nah, sama halnya dengan perang dagang tadi ya, pembahasan tentang geopolitik yang berkaitan dengan Rusia dan Ukraina arahnya juga semakin hari kita lihat mengerucut pada arah yang positif gitu. Oke. Jadi dua aspek geopolitik ini kelihatannya akan memberikan satu dukungan yang konkret terhadap potensi penguatan mata uang dolar seperti itu. Jadi jadi bakal penguatan lagi ya sama US dollar ya. Dari waktu ke waktu kita akan amati, tapi arahnya trennya positif seperti Saya itu. sebagai trader pemula nih ya, apa hubungannya sih sama USD dengan geopolitik sama Rusia dan Ukraina ini? Iya.
Secara fundamental sebenarnya ini pengaruhnya sangat besar sekali gitu ya. Karena memang seperti halnya di pasar sektor komoditas gitu. Ketika terjadi perang, emas seringkali dijadikan sebagai produk safe haven. Jadi ketika terjadi perang, banyak orang akan beli emas dan sektor komoditas akan kembali mengalami penguatan. Atau bahkan selain emas, orang juga akan beli dolar misalnya. Nah, sehingga dolar punya peluang untuk mengalami penguatan. Dan tentunya kalau kita perhatikan dolar menguat, mata uang regional lainnya pastinya akan mengalami pelemahan seperti itu. Jadi safe haven ya untuk emas dan US dollar ini ya. Betul sekali. Gitu. Nah, kedepannya nih dengan adanya pembahasan yang semakin mengerucut dan positif ke arah perdamaian misalnya atau misalnya gencatan senjata gitu kan, potensi pergerakan pasar akan seperti apa nanti kita akan ceritakan secara detail. Kita langsung aja ke pembahasan ketiga ya Pak ya. Ya. Kesepakatan nuklir US dan Iran ini gimana Pak? Ya, jadi yang pertama tadi tentang perang dagang, yang kedua tentang geopolitik Rusia Ukraina, yang ketiga masalah geopolitik Iran dengan Amerika terkait dengan negosiasi nuklir. Dan ini pun juga kita perhatikan dalam konteks yang potensinya positif gitu ya. Karena memang pembahasannya sudah oke dan kemudian tinggal bicara masalah teknis saja. Tapi kalau dari negosiasi yang terjadi terakhir, Iran tidak mau bernegosiasi terkait dengan pertahanan dalam negeri dia sejauh berkaitan dengan bagaimana nuklir digunakan untuk mempertahankan diri mereka, itu mereka tidak mau bernegosiasi ke arah sana. Tapi kalau terkait dengan pemberhentian eksplorasi uranium dan sebagainya, nah itu mereka ada celah untuk bisa bernegosiasi. Dan Amerika menyambut baik negosiasi tersebut karena memang kelihatannya dampaknya dari negosiasi yang ada arahnya juga positif seperti dua aspek yang kita bahas tadi seperti itu. Jadi makin kuat semua nih ya, positif semua nih ya berita-beritanya ya. Kalau kita perhatikan arahnya ke sana untuk sementara ini begitu. Data ekonomi dan kebijakan tingkat suku bunga The Fed. Gimana Pak? Ya, jadi minggu ini selain dari tiga aspek tadi, secara fundamental kita juga mengamati bagaimana kebijakan moneter dari Federal Reserve sendiri gitu kan. Nah kemarin-kemarin dengan memburuknya pertumbuhan ekonomi Amerika dan ketidakpastian tarif gitu kan, itu banyak yang melihat bahwa Amerika berpotensi untuk masuk resesi. Sehingga berkali-kali Trump mendesak The Fed untuk pangkas suku bunga. Dan bahkan ada yang melihat bahwa potensi perubahan kebijakan tingkat suku bunga The Fed ini bisa jadi dipangkas lebih besar dari apa yang proposal The Fed ajukan seperti itu. The Fed ajukan 50 basis poin pemangkasan untuk tahun ini. Tapi kalau diperhatikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot pada saat itu banyak yang menyarankan antara 75 hingga 100 basis poin atau 0,75% sampai 1%. Nah, namun dengan adanya kesepakatan yang luar biasa antara Amerika dengan China terutama berkenaan dengan tarif dagang ya, ini memberikan satu dampak yang signifikan. Nah, dan berpengaruh terhadap kebijakan The Fed sendiri dalam mengambil sikap dan merubah kebijakan moneter mereka. Kenapa? Karena sekarang ini dampak dari kenaikan tarif ini belum terlihat di pasar. Kenapa demikian? Karena masih banyak negara-negara yang dalam proses penerapan tarifnya itu disuspend atau ditunda sampai 90 hari ke depan. Kayak gitu. Jadi The Fed sendiri dalam merubah kebijakan moneter mereka untuk menurunkan suku bunga masih ingin melihat dampak dari kenaikan tarif ini nanti dalam 3 bulan ke depan. Itu makanya dengan perubahan yang sangat drastis dan perkembangan yang sangat baik antara negosiasi Amerika dan China, probabilitas yang dilihat oleh JP Morgan sendiri terkait dengan potensi resesi yang terjadi di Amerika ini langsung berubah drastis. Yang tadinya melihat potensi resesi dengan probabilitas 60% jadi hanya sekitar 35% sekarang gitu. Jadi kerusakan yang terdampak dari peningkatan tarif ini kelihatannya udah mulai terbatas kayak gitu. Nah, dengan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi yang mulai stagnan yang masih cukup kuat, makanya The Fed ingin memastikan setelah 3 bulan nanti, setelah 90 hari nanti, dampak dari kenaikan tarif itu akan seperti apa terhadap inflasi, dan baru mereka berani melangkah untuk merubah kebijakan moneter mereka. Nah, akhir-akhir ini lagi, kalau kita perhatikan dalam seminggu kemarin dan minggu ini nih, banyak pernyataan-pernyataan dari pejabat The Fed, anggota FOMC, yang melihat bahwa justru
sekarang ini saatnya The Fed untuk lebih berhati-hati terkait dengan perubahan kebijakan moneter. Dan bahkan dengan kondisi yang ada, suku bunga dalam wacana mereka besar kemungkinan bisa jadi bahkan hanya dipangkas 1 kali. Dan mungkin itu akan dilakukan di bulan September. Kayak gitu. September. Jadi dengan melihat perkembangan yang ada dan sikap kehati-hatian dari dampak naiknya tarif dagang ini, mereka coba untuk menahan pemangkasan tingkat suku bunga bukan 2 kali sesuai dengan proposal awal mereka, atau seperti yang market inginkan, tapi bisa jadi hanya 1 kali. Nah, dari aspek geopolitik dampaknya positif terhadap dolar, dari aspek fundamental dengan probabilitas pemangkasan suku bunganya hanya 1 kali dengan besaran 25 basis point, itu juga akan menguatkan dolar. Ceritanya begitu. Jadi itu masih asumsi tapi ya, kita kan nunggu 3 bulan lagi ya untuk tahu kebijakannya The Fed itu ya. Nah, jadi untuk menunggu 3 bulan ini apakah kita kemudian nggak action? Ya, nggak begitu juga. Nggak juga. Tiap hari kan ada data-data Betul, fundamental ekonomi yang betul. dirilis. Dan naik dan turunnya data-data fundamental ekonomi itu akan inline sekali terhadap fluktuasi pergerakan indeks dolar. Kalau data kuat artinya apa? Artinya kebijakan The Fed untuk memangkas suku bunga hanya sekali, nah itu didukung oleh kondisi fundamental ekonomi Amerika. Iya. Tapi kalau misalnya The Fed nih akan pangkas suku bunga hanya sekali, tapi pertumbuhan ekonomi faktanya turun terus atau memburuk terus, misalnya consumer confidence-nya terus drop terus, nah itu kan artinya kondisi pertumbuhan ekonomi tidak mendukung kebijakan moneter dari The Fed. Iya. Nah itu akan melemahkan dolar gitu. Oke. Jadi begitu cara menyikapinya. Oke, ini saya rangkum sedikit ya. Jadi Ya. intinya adalah kira-kira USD dan emas itu akan naik. Kemungkinan dari asumsi kita ya. Jadi gini, sekarang ini pada saat geopolitik lambat laun membaik, orang itu akan meninggalkan emas, pada prinsipnya begitu, dan kembali ke dolar kayak gitu. Oke. Jadi dengan kebijakan strong dollar, dengan kebijakan The Fed yang cenderung hawkish atau memegang satu strategi strong dollar, itu akan dapat membuat regional currency against US dollar. Dolar menguat, mata uang lain akan melemah. Sektor komoditas melemah, dolar menguat. Seperti itu kondisinya. Ini pertanyaan terakhir aja sih. Menurut Pak Radit ya, strategi yang paling tepat untuk para traders pemula yang direkomendasikan oleh Pak Radit gimana? Ada tips and triknya juga nggak? Ya, sekarang ini memang kita nggak bisa bermain jangka panjang karena memang pergerakan pasar ini lagi volatile gitu ya. Trump ini memang tipe orang yang cepat sekali mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang notabene pada prinsipnya bisa mendorong pergerakan harga turun secara signifikan atau naik secara signifikan. Ya. Paling tepat strategi yang bisa diterapkan adalah pakai strategi follow the trend dan itu main di time frame antara 5 menit sampai 4 jam kayak gitu. Jadi day trading aja. Kayak gitu. Jadi misalnya arah sekarang misalnya dolar lagi kuat nih. Dolar lagi kuat ya pilihannya adalah misalnya terhadap produk-produk mata uang ya jual euro atau jual pound sterling atau jual mata uang lainnya. Nah, atau di sektor komoditas misalnya. Dolar lagi kuat. Ya emas siap-siap cari level untuk lakukan aksi jual kayak gitu. Tinggal level jualnya jangan overnight. Begitu kecapai targetnya, ya take profit dengan batasan resiko yang udah ditetapkan kayak gitu. Oke, baik. Jadi intinya teman-teman follow the trend katanya Pak Radit. Nah kebetulan nih di Okta Invest sama Berjangka kita akan mengadakan live per bulan Juni setiap pagi untuk market opportunities. Jadi jangan lupa ya untuk selalu saksikan, follow sosial media kita. Kita kembali ke pertanyaan awal saya nih tadi ya, pertanyaan pertama nih. Jadi gimana intinya emas bakal bergerak kemana nih Pak? Ya, jadi dengan kebijakan strong dollar yang seperti yang disampaikan oleh banyak pejabat The Fed ya, yang mungkin baru melakukan perubahan kebijakan moneter di bulan September, prospek harga emas masih akan turun. Itu mungkin akan mendekati 3.000 per dolar. Itu 3.000 per troy ounce maksud saya gitu. Jadi buat orang-orang yang udah telanjur beli di harga tinggi ya, apalagi kemarin pas lagi tinggi-tingginya per gramnya sempat 2 juta ya. Iya betul. Gitu, antri banget gitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan ya? Banyak strateginya sih. Strategi pertama misalnya mereka harus merubah mindset mereka bahwa investasi emas harus jangka panjang. Jadi harus tahan posisi. Strategi kedua tambahin posisi beli nanti pada saat harga udah terlalu turun banyak gitu. Kayak gitu.
Atau strategi ketiga ya sekarang ini mumpung harga belum terlalu turun ya jual dulu. Nanti begitu turun banyak baru beli di level yang lebih rendah contohnya kayak gitu. Betul. Nah, Baik. seperti itu. Jadi outlook kami buat para traders sekalian yang udah telanjur beli emas dengan kebijakan moneter yang ada sekarang ini kecenderungan pergerakan harga emas kenaikannya terbatas. Kalau kita perhatikan emas kenaikannya mungkin akan tertahan kuat di area sekitar paling jauh ya 3.350-an. Dengan tendensi cenderung turun mendekati level 3.300. Jadi inilah fungsi dari podcast yang kita lakukan di tiap minggu nih. Iya. Kita akan kasih outlook terus, ya kan? Betul. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para trader sekalian. Iya, Gitu. betul. Terima kasih ya Pak Radit. Oke. Demikian podcast kami. Dadah. Salam.